Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama dari minggu ke-6 ya. Ini kita di mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi. Nah, minggu ini kita akan bahas GPU programming dengan CUDA. Nah, perkenalkan, nama saya Fikri Aulia. Hari ini kita akan masuk ke dunia GPU yang sangat saya sukai, yaitu dunia komputasi menggunakan GPU. Nah, sebelum kita mulai, saya coba mau cerita sebentar. Dulu ya, sekitar 15 tahun yang lalu, GPU itu hanya dikenal sebagai sebuah kartu grafis. Tugasnya hanya satu, yaitu menampilkan gambar di layar komputer, terutama untuk game. Tapi kemudian, para peneliti mulai bertanya nih, kalau GPU bisa digunakan untuk menggerakkan jutaan piksel secara bersamaan, mengapa tidak kita pakai untuk menghitung hal-hal yang butuh paralelisme masif seperti itu? Nah, dari pertanyaan itu, maka lahirlah yang kita sebut sebagai GPU atau General Purpose GPU Computing. Dan kemudian baru lahirlah yang kita sebut sebagai CUDA. Nah, hari ini GPU itu bukan lagi hanya untuk gaming, tapi juga kita gunakan sebagai AI untuk machine learning, simulasi ilmiah, bahkan bioinformatika, semua berjalan menggunakan GPU. Nah, kita akan belajar cara pemrogramannya dari nol di dalam 3 seri video. Video pertama ini yang sedang kalian tonton sekarang, ini adalah pengantar GPU, kemudian kita bahas juga CUDA, dan hierarki thread-nya. Kemudian di video kedua nanti kita akan bahas memori hierarki dalam CUDA, kemudian kita akan juga bahas bagaimana mengelola memori dengan efisien, dan juga di video ketiga barulah kita belajar bagaimana menulis kernel CUDA dari awal sampai akhir ya, yang bisa digunakan dari vector addition sampai nanti kompilasi dan debuggingnya. Nah, bagaimana keseruannya? Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Oke, ini adalah peta materi kita minggu ini. Kita mencakup 4 bagian besar ya. Yaitu yang pertama, kita akan bahas terkait pengantar GPU dan CUDA, mengapa keduanya ini berbeda, dan mengapa GPU itu berbeda dengan CPU, dan apa itu CUDA. Nah, kedua kita akan bahas terkait CUDA programming model, yaitu model host device, kernel, dan transfer data. Ketiga, baru kita bahas terkait thread hierarki, grid, block, thread, dan termasuk juga cara bagaimana menghitung global thread ID-nya. Keempat, baru ini masuk ke video 2, maka kita akan bahas memori hierarki. Ada 6 jenis memori di dalam CUDA, dan masing-masing berbeda cara penggunaannya. Kemudian baru video berikutnya, kita tutup dengan tugas dan referensi, sampai dengan menulis CUDA kernel pertama kalian. Kemudian kita tutup dengan referensi dan kita selesaikan dengan kesimpulan. Oke, mari kita mulai dengan yang paling dasar dulu. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar dulu nih, yaitu apa bedanya CPU dan GPU. Nah, pertama CPU yang sudah kita kenal ya, yaitu Central Processing Unit. Ini adalah CPU itu dirancang dengan filosofi latensi rendah. Artinya apa? CPU itu dioptimalkan untuk menyelesaikan satu pekerjaan secepat mungkin. Nah, sehingga CPU biasanya punya beberapa core. Untuk CPU modern biasanya punya 2-18 core. 128 core ya. Itu termasuk yang CPU yang digunakan di server. Nah, masing-masing core itu dia sangat powerful karena dia ditugaskan untuk menyelesaikan satu pekerjaan sendirian. Kemudian CPU juga punya complex control unit, yaitu branch predictor, out of order execution, deep pipeline, dan semua itu untuk membuat suatu thread berjalan secepat mungkin. Sehingga CPU ini cocok untuk sifatnya tugas-tugas yang serial atau tugas yang harus dikerjakan secara berturut-turut, satu langkah dulu
lalu langkah berikutnya, sehingga setiap tugas itu akan bisa dia kerjakan secepat mungkin, sehingga dia bisa berpindah ke tugas berikutnya. Nah, ibaratnya CPU itu seperti seorang yang bodybuilder gitu ya, atau seseorang yang bisa mengangkat beban seberat mungkin, dan dia bisa mengangkat sebanyak mungkin. Nah, dengan pekerjaannya sendirian seperti itu. Nah, contohnya apa? Seperti Intel Core i9 atau Ryzen 9 yang termasuk high-end ya. Nah, analoginya seperti CPU itu adalah Formula One driver, yaitu dia adalah seorang pembalap terbaik di dunia. Dia bisa melalui sirkuit dengan kecepatan yang luar biasa, dengan kecepatan yang secepat mungkin gitu ya. Tapi hanya satu mobil yang bisa dia bawa. Nah, seperti itu. Sementara GPU itu adalah kepanjangan dari Graphics Processing Unit. Nah, GPU ini dirancang dengan filosofi yang berlawanan dengan CPU tadi. Filosofinya adalah yaitu bagaimana bisa kita menyelesaikan program dengan data dengan throughput setinggi-tingginya. Nah, jadi bukan tugasnya menjadi tujuannya, yaitu adalah seberapa banyak data bisa kita selesaikan. Artinya, GPU ini kita optimalkan untuk menyelesaikan sebanyak mungkin tugas dalam satu waktu gitu. Jadi bukan seberat mungkin tapi sebanyak mungkin tugas dalam satu waktu. Nah, sehingga itu maka GPU ini punya ribuan core, tapi setiap core-nya jauh lebih sederhana daripada CPU. Kalau kita analogikan seperti kurcaci gitu ya. Kurcaci yang jumlahnya sangat banyak, ada 1000, ada 2000. Dibandingkan dengan si CPU tadi yang hanya satu orang raksasa yang mampu mengangkat beban sendirian seperti itu. Nah, karena itu maka GPU ini dia punya simple control logic. Dia tidak perlu branch prediction yang canggih, dan karena semua core-nya melakukan hal yang sama. Maka GPU ini cocok untuk tugas-tugas yang sifatnya adalah paralel. Tugas yang bisa dipecahkan menjadi ribuan bagian kecil yang independen gitu. Nah, contohnya seperti adalah produknya Nvidia Tesla A100 yang digunakan di Google Colab, atau AMD Radeon RX. Nah, menggunakan analogi tadi, GPU itu seperti ribuan sepeda. Nah, kalau CPU tadi kita analogikan seperti F1 ya. Tapi kalau GPU ini seperti dia ribuan sepeda. Tidak satupun mereka yang bisa bergerak secepat formula. Tapi kalau semua bergerak secara bersamaan dengan tujuan yang sama, maka secara kolektif akan jauh lebih banyak orang yang dibawa, akan jauh lebih produktif untuk tugas-tugas yang bisa diparalelkan. Bayangkan kalau kalian suruh mobil F1 itu mengantarkan satu paket gitu ya. Satu paket pizza misalnya. Nah, melawan 1000 sepeda yang mengantarkan 1000 paket pizza. Kira-kira mana yang lebih banyak sampai pizza duluan? Tentu GPU lebih banyak sampai pizzanya ya, walaupun dia lebih lambat daripada CPU. Nah, coba bayangkan lagi nih. Bayangkan tugas yang memproses 10 juta foto untuk mencari wajah tertentu. Nah, menurut kalian mana yang lebih cocok antara CPU dan GPU? Nah, mengapa bisa seperti itu? Mari kita jawab di arsitektur berikutnya. Selanjutnya perhatikan gambar ini. Di sebelah kiri ada arsitektur CPU dan di sebelah kanan ada arsitektur GPU. Nah, perhatikan strukturnya. Di sebelah kiri ada sedikit core. Kurang lebih di sini ada 4 core ya. Nah, dikelilingi oleh banyak cache. Cache di masing-masing core punya dia cache sendiri. Ada lagi level 2 cache-nya, ada lagi level 3 cache-nya. Di sini adalah RAM-nya. Nah, di dalam itu masing-masing core itu ada control unit sama satu unit ALU. Nah, control unit yang berwarna biru, ALU yang berwarna merah. Nah, di sebelah kanan kita melihat betapa bedanya antara CPU dengan GPU. Kalau di GPU, hampir seluruh chipnya dipenuhi oleh core-core yang warna hijau ini. Nah, tersusun dalam kelompok-kelompok dia. Cuma ada satu control unit kecil dan satu kecil L1 cache dan satu lagi L2 cache. Nah, perbedaan filosofi ini, perbedaan desain ini sangat fundamental ya.
CPU dia mengalokasikan sebagian besar transistor untuk cache sama kontrol logic agar satu thread bisa berjalan secepat mungkin. Sementara GPU dia mengalokasikan sebagian besar transistornya untuk unit komputasi. Sehingga kalau kalian di sini ini yang hijau-hijau ini semuanya adalah ALU untuk melakukan komputasi agar ribuan thread ini bisa berjalan secara bersamaan. Nah, GPU ini dia berevolusi dari graphics only ke general purpose computing atau GGPU. Revolusi ini dimulai sekitar tahun 2006 sampai 2007 ketika Nvidia merilis yang kita sebut sebagai CUDA dan membuka kemampuan GPU untuk komputasi umum. Sekarang kita masuk ke CUDA. CUDA adalah singkatan dari Compute Unified Device Architecture. Nah, ini adalah platform pemrograman paralel yang dikembangkan oleh Nvidia dan dirilis tahun 2007. Nah, ada 4 karakteristik kunci yang perlu kalian ingat nih. Pertama, CUDA itu dia adalah ekstensi bahasa pemrograman C sama C++, jadi dia bukan bahasa pemrograman baru ya. Kalian tetap bisa menulis kode yang terlihat seperti bahasa pemrograman C dengan beberapa kata kunci dan tambahan sintak khusus. Jadi defaultnya kalau kalian bikin program CUDA, kalian bikin dulu serialnya di C. Setelah itu baru kita paralelkan dengan menambahkan sintak-sintak khusus dari CUDA. Kedua, model eksekusinya adalah SIMT. Masih ingat ya apa SIMT? Single Instruction Multiple Thread. Nah, jadi ada ribuan thread yang menjalankan instruksi yang sama secara bersamaan pada data yang berbeda. Nah, yang ketiga, ingat bahwa CUDA adalah platform yang eksklusif dia. Sehingga GPU-nya harus merek dari Nvidia. Kalau GPU-nya bukan Nvidia, maka kita tidak menggunakan CUDA, tapi kita akan menggunakan OpenCL yang merupakan vendor agnostik istilahnya. Dan keempat, ingat dari sejak tahun 2007 CUDA ini terus berkembang menjadi ekosistem yang sangat mature, bahkan menjadi penggerak utama dari AI dunia saat ini. Nah, keunggulan dari CUDA sendiri, mengapa CUDA ini menjadi dominan sampai sekarang? Pertama, bahasa yang digunakan itu sangat familiar, yaitu bahasa pemrograman C dan C++, yang merupakan basic dari hampir seluruh sistem operasi di dunia. Nah, terutama Linux, iOS, Android, dan kawan-kawan. Semuanya basically menggunakan C sebagai dasar komunikasi untuk bahasa pemrogramannya. Nah, kalian tidak perlu lagi belajar bahasa pemrograman dari nol. CUDA adalah C dan C++ dengan tambahan. Developer yang sudah tahu C bisa menulis CUDA dalam waktu yang relatif singkat. Nah, ini juga yang menjadi alasan kenapa di computer science bahasa C menjadi bahasa yang sangat basic ya. Di awal-awal kalian belajar pasti kalian akan diajarkan menggunakan bahasa C. Dan kedua, si CUDA ini dia memberikan kontrol langsung ke hardware. Nah, memberikan kontrol yang sangat granular terhadap hardware GPU-nya. Jadi kalian bisa mengontrol memory access pattern, warp execution, dan banyak lagi. Dan ketiga, memori hierarki yang terkelola. CUDA ini dia menyediakan abstraksi yang jelas untuk berbagai jenis memori, terutama global memory, share memory, register, dan constant texture, masing-masing dengan karakteristik yang berbeda. Kemudian keempat, nah tools ini juga sangat matang ya, karena sudah ada sejak tahun 2007. Ekosistemnya sangat lengkap, ada Nvidia Insight contohnya untuk profiling sama debugging, ada CUDA GDB, ini gunanya untuk debugging ya kalau kalian sering menggunakan C. Kemudian ada namanya QBLAS sama CUDA FFT. Ini library yang sudah optimal nih. Jadi kalian bisa menggunakan fungsi yang sudah ada di dalam itu. Jadi kita tidak perlu lagi membuat fungsi baru lagi dari awal seperti itu. Nah, ini adalah bentuk logo dari si CUDA-nya.
Dalam CUDA ada dalam bentuk arsitekturnya seperti ini. Nah, dalam CUDA ini sendiri saudara, ada dua dunia yang berbeda nih, yang saling bekerja sama. Dunia pertama adalah host atau CPU. Ini adalah dunia yang kalian kenal di program utama berjalan di sini. Secara serial, satu langkah demi satu langkah. Kemudian setelah itu ada bagian device-nya atau bagian GPU-nya. Inilah dunia paralelnya nih. Di situ ada ribuan thread yang bekerja secara bersama-sama. Nah, di diagram ini terlihat ya bahwa kotak biru itu adalah host yaitu CPU, di mana eksekusinya masih dalam bentuk serial, dan kotak hijau itu adalah GPU yang eksekusinya sudah memanfaatkan parallel execution. Keduanya dia terhubung melalui PCI Express, yaitu bus data yang menghubungkan motherboard dengan GPU. Nah, PCI Express ini adalah jembatan antara dua dunia ini. Dan crossing jembatan ini adalah transfer atau kita sebut sebagai transfer data, itu pastinya memerlukan waktu. Nah, inilah yang sering menjadi bottleneck dalam program CUDA nih, yaitu bagaimana memindahkan data dari GPU, dari memori GPU ke memori RAM yang bisa diakses oleh CPU. Seperti itu. Sekarang mari kita lihat bagaimana CPU dan GPU berinteraksi. Alurnya adalah CPU melakukan setup, menjalankan secara serial, mengalokasikan memori, kemudian mempersiapkan data. Nah, ketika menjalankan komputasi paralel, dia akan meluncurkan sebuah kernel namanya ke GPU. Nah, di diagram ada kelihatan ya panah berwarna merah dari host ke device dan ini berlabel kernel. Nah, kernel ini dalam CUDA dia bukan berarti kernel sistem operasi. Kernel di sini adalah fungsi yang dieksekusi oleh GPU, oleh ribuan thread GPU secara bersama-sama. Nah, analoginya adalah seperti ini. CPU itu seperti manajer yang menjalankan bisnis sehari-hari. Tapi ketika ada pekerjaan besar yang butuh banyak tenaga, manajer ini akan mengirim perintah ke gudang yang penuh dengan pekerja, di mana pekerja ini kita anggaplah sebagai GPU. Nah, manajer ini dia tidak ikut bekerja di gudang ya. Manajer hanya memberikan instruksi, lalu gudang yang mengeksekusinya secara masif. Nah, kalau kita modelkan dalam bentuk data transfer, sebelum GPU bisa memproses data, data itu harus dikirimkan dulu ke GPU. Nah, kalau kalian melihat diagram ini, ada dua panah dengan di sini ada namanya H2D atau kita sebut sebagai host to device. Ini adalah proses pengiriman data dari RAM komputer ke VRAM-nya punya GPU. Selanjutnya ada panah dari bawah ya ke atas dengan label D to H atau disebut sebagai device to host. Nah, ini adalah pengambilan hasil yang sudah diproses oleh GPU kembali ke RAM komputer. Nah, ini adalah salah satu konsep yang sangat penting ya di CUDA. GPU ini dia punya memori sendiri terpisah dari RAM komputer. Nah, bayangkan seperti ada dua kantor di gedung yang berbeda. Kalau kamu mengirim dokumen dari kantor A ke kantor B, harus dikirim melalui kurir. Nah, dan tidak bisa langsung diambil oleh orang yang ada bekerja di sana. Nah, transfer data ini dia memerlukan waktu dan sering sekali di sini terjadi yang kita sebut sebagai bottleneck. Jadi, salah satu seni dalam CUDA programming adalah bagaimana cara kita meminimalisir transfer data antara CPU dengan GPU. Nah, kalau kita lihat lebih lengkap, bisa dilihat di gambar ini. Di bagian atas ada host CPU yang bekerja dengan codingan serialnya, ditambah dengan API. Di bagian bawah, di sini ada device GPU-nya dengan ribuan thread-nya, ditambah grid, ditambah block, dan ditambah thread. Di antara keduanya ada PCI Express. Nah, di antara keduanya ini ada tiga jenis interaksi nih.
Pertama adalah interaksi yang tersebut sebagai kernel launch. Yang berwarna merah ini ya panahnya. Di sini adalah aktivitas di mana CPU mengirimkan instruksi kernel ke GPU. Istilahnya seperti ini nih. Hey GPU, tolong jalankan fungsi ini dengan sekian ribu thread, seperti itu. Nah, setelah itu baru terjadi yang kita sebut sebagai apa tadi? H2D atau host to device transfer. Nah, data dikirimkan dari CPU ke GPU sebelum kernel dijalankan. Setelah itu baru terjadi yang namanya D2H atau device to host. Ini panah oranye ke atas sini, di mana hasil dari proses GPU tadi dikembalikan GPU ke CPU untuk disimpan di RAM karena kernelnya sudah selesai. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sehingga saudara-saudari mahasiswa, kalau kita urutkan alur kerja program yang ada di CUDA ini kurang lebih seperti ini. Pertama, CPU akan mempersiapkan data dulu di RAM. Kemudian CPU akan mengalokasikan memori di GPU. Kemudian CPU mentransfer data ke GPU dengan istilah H2D atau host to device transfer. Kemudian nomor 4, CPU meluncurkan kernel yang merah ini ya. Dan GPU akan bekerja. Setelah itu, CPU menunggu GPU selesai. Ini kita sebut sebagai synchronize nih. Nah, setelah GPU selesai memprosesnya, maka terjadi yang kita sebut sebagai D2H atau device to host transfer. Data yang selesai diproses oleh GPU dikirimkan lagi ke RAM milik CPU. Barulah CPU melanjutkan proses berikutnya secara serial. So, sintak apa yang dijalankan oleh si GPU itu sehingga bisa melaksanakan semua kegiatannya. Nah, kita akan masuk ke sintak-sintak CUDA nih. Sintak yang pertama adalah yang kita sebut sebagai function qualifier atau penanda fungsi yang menentukan di mana fungsi berjalan dan dari mana bisa dipanggil. Nah, ada 3 jenis qualifier utama. Pertama adalah qualifier global namanya. Nah, ini adalah qualifier yang paling penting nih. Di mana ini adalah qualifier untuk kernel function atau fungsi yang dieksekusi di GPU. Nah, ada 4 karakteristik kunci dari global qualifier ini. Pertama, dia dijalankan di GPU, bukan di CPU ya. Kemudian dia dipanggil dari host atau dipanggil dari CPU menggunakan sintak khusus, yaitu sintaknya seperti ini. Nah, ini sintak khususnya. Kemudian dia juga dapat diakses dari host device, dapat diakses dari host maupun device. Dan dia harus mengembalikan nilai void. Artinya tidak ada return value dari si kernel ini. Nah, contoh nyatanya. Perhatikan fungsi kernel function ini. Di sini ada global, underscore-nya ini ada 2 ya. Global, kemudian void. Artinya tipe datanya apa? Fungsinya adalah void. Ini nama fungsinya my kernel. Nah, ini ini datanya yang diinputkan. Nah, perhatikan di sini ada 2 underscore ya, di kiri dan di kanan. 1 2 1 2. Kemudian function qualifier berikutnya adalah device dan host. Pertama kita bahas device dulu. Device ini adalah fungsi helper yang berjalan di GPU dan dipanggil di GPU juga. Ini tidak bisa dipanggil dari CPU. Ini digunakan untuk fungsi-fungsi utility kecil yang digunakan di dalam kernel. Misalnya fungsi matematika khusus yang dipanggil berkali-kali di dalam kernel. Dan ingat, ini cuma bisa diakses dari device dan tidak bisa dipanggil dari host. Yang kedua adalah host. Nah, ini adalah default nih. Fungsi yang berjalan di CPU
dan dia juga dipanggil dari CPU. Nah, kalau kalian menulis fungsi C, bahasa pemrograman C ya, biasa tanpa menggunakan qualifier apapun, maka itu defaultnya adalah host. Dan dia adalah host function yang berjalan secara implicit. Nah, ada satu special case yang sangat berguna di host ini. Ya, antara host dan device, di mana fungsinya bisa berjalan di keduanya. Nah, ini berguna untuk fungsi matematika sederhana yang sama-sama dibutuhkan di CPU dan GPU. Sehingga tidak perlu menulis dua versi yang identik. Nah, sekarang mari kita perhatikan codingan C ini. Di sini kita punya dua buah global function qualifier ya. Pertama device sama global. Mari kita bedah satu persatu. Pertama paling atas itu kita mulai dengan device. Kemudian kita dengan tipenya adalah tipe fungsinya adalah float, nama fungsinya adalah device function dengan tipe tipe operannya adalah float dan returnnya adalah x dikali x. Nah, ini adalah fungsi helper yang berjalan hanya di GPU, fungsi sederhana yang mengkuadratkan nilai input. Jadi kalau kita inputkan x, maka returnnya adalah x dikali x. Nah, fungsi yang ada di device harus sesederhana itu. Kemudian kita masuk ke fungsi global. Masih ingat ya fungsi global? Fungsi global itu adalah fungsi yang dijalankan di GPU dan dipanggil dari host CPU. Dapat diakses dari host ke device dan mengembalikan nilai void. Maka di fungsi ini adalah kernel yang dipanggil dari CPU nih. Nah, mari kita bahas satu persatu barisnya. Pertama, ingat dia harus void ya. Setiap kernel dia fungsinya harus void. Kemudian di sini ada integer index. Ini isinya adalah berupa thread index dari x ditambah block index dari x dikali block dimension dari x. Apa ini? Ini harus kalian ingat ya. Ini adalah rumus ajaibnya kuda nih. Apa gunanya? Kita menghitung global index dari setiap thread. Nah, ingat ini adalah fungsi utama untuk membedakan setiap thread yang ada di kuda. Dengan rumus ini maka kita bisa menyuruh atau memerintahkan setiap thread yang ada di kuda untuk mengerjakan satu pekerjaan tertentu dengan memberikan dia indeks. Nah, lebih detail lagi nanti kita bahas sebentar lagi. Kemudian baris berikutnya adalah ini fungsi apa ya? Pencabangan jika indeksnya ini kecil dari n. Nah, ini adalah gunanya untuk boundary check. Sangat penting supaya kita tidak mengakses indeks yang di luar batas memori. Kemudian jika indeksnya betul masih dalam boundary, maka kita gunakan indeks di array-nya itu untuk mengisi fungsi device function. Inilah baru kita panggil fungsi device function tadi. Nah, ini datanya berupa data x-nya itu adalah data array indeksnya. Nah, disimpanlah hasilnya di array indeks ini. Nah, seperti itu. Baru selanjutnya kita memanggil fungsi host device. Masih ingat tadi host device apa? Adalah fungsi yang bisa dipanggil di kedua tempat. Nah, ini adalah cukup ajaib ya. Jadi bisa dipanggil di kedua tempat. Bisa dipanggil dari CPU maupun dari GPU. Kita menggunakan function qualifiernya adalah host device
kemudian nama tipe fungsinya adalah float, dan nama fungsinya adalah hybrid function. Kita menerima operannya itu adalah X, dan kita mereturn X ditambah 1. Nah, 1 dalam tipe data float ya, karena fungsinya menggunakan tipe data float juga. Nah, ini adalah fungsi yang sangat berguna nih ketika kalian punya perhitungan yang sederhana yang sama persis harus bisa berjalan di CPU untuk testing dan di GPU untuk produksi. Misalnya kita butuh untuk fungsi yang bisa berjalan di keduanya. Nah, kalau kita lihat kode lengkapnya seperti ini kurang lebih. Ini adalah kode hash function yang lebih lengkap. Ini fungsi yang berjalan di hostnya ya. Ini menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, perhatikan pola yang sudah kita bahas tadi. Pertama, kita harus mengalokasikan transfer, kemudian melakukan kernel launch. Di sini ada kernel launch. Di sini pertama kita alokasikan dulu memori di GPU-nya dengan menggunakan CUDA malloc ya. Kemudian kita copy datanya dari device, dari memori RAM komputer ke memori yang di CPU menggunakan fungsi CUDA memory copy. Kemudian baru kita launching kernelnya menggunakan fungsi kernel launch. Ini jumlah ininya. Ini adalah cara CUDA menentukan berapa blok dan berapa thread per blok. Nah, ini akan kita bahas bentar lagi. Ini tergantung dari device yang kalian gunakan biasanya. Berapa jumlah CUDA core yang ada di device NVIDIA kalian. Nah, kemudian baru setelah hasilnya diperoleh, kita kembalikan lagi hasilnya dari CUDA, kita kembalikan ke memorinya punya si host. Masih ingat apa istilahnya? Dari device to host, D to H, barulah kita bebaskan memori yang ada di CUDA. Nah, inilah bentuk asli dari program CUDA-nya dengan menggunakan alur yang sudah kita bahas tadi ya. Pertama, alokasikan dulu memori di GPU, kemudian copy data dari device ke memori GPU, launching kernelnya, copy lagi hasil yang dari GPU kembali ke memori kita, memori yang ada di komputer, barulah kita bebaskan memori yang ada di GPU. Selanjutnya terakhir ya, pasti ada main programnya. Nah, ini karena kita menggunakan bahasa C, maka semua menggunakan sintaks C. Nah, kita bedah sedikit nih main programnya ini untuk mengetahui apa tujuan dari program CUDA yang kita bahas tadi. Nah, ini adalah program CUDA yang lengkap nih. Ini main program ini pastinya dia akan berjalan di GPU. Pertama, dia akan menginisiasi array dengan nilai di antara 1 sampai dengan 9 nih. Di sini ya, perhatikan arraynya isinya adalah indeks dari 0 sampai dengan 9. Kemudian kita akan panggil host function yang tadi, yang untuk memulai urutan pengerjaan CUDA. Nah, host function ini akan memanggil kernel sama teman-temannya yang lain, fungsi device sama juga function qualifier device dan function qualifier hybridnya. Nah, setelah itu, setelah dipanggil host functionnya, di dalam host function tadi, data dikirim ke GPU, kernel dijalankan, yang mengkuadratkan setiap elemen. Yang masih ingat program tadi, apa gunanya? Mengkuadratkan setiap elemen. Jadi, dari angka 0 sampai 9 tadi kita kuadratkan, dikalikan dengan dirinya sendiri. Hasilnya dikembalikan lagi ke memori RAM di sini. Barulah setelah kembali dia di sini kita cetak hasilnya. Nah, apa outputnya? Outputnya seharusnya program ini seperti ini. Nah, harusnya outputnya programnya seperti ini. Indeks ke 0 adalah 0, 0 karena 0 dikali 0. Indeks ke 1 adalah 1 karena 1 kali 1. Indeks kedua dia harusnya 4 karena 2 dikali 2.
Dan semua operasi pengkuadratan ini terjadi di GPU secara paralel. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang paling fundamental nih dalam kode programming, yaitu apa? Yaitu hierarchy thread. Nah, ketika kalian meluncurkan kernel CUDA, kalian tidak hanya menjalankan satu thread. Kalian menjalankan ribuan bahkan jutaan thread secara bersamaan. Dan thread-thread itu diorganisir dalam hierarki yang dibentuk dari 3 level. Nah, 3 level ini adalah di tingkat pertama, kita sebut sebagai di tingkat paling kecil, paling bawah ya, kita sebut sebagai thread. Nah, ini adalah eksekusi paling terkecil nih, yaitu satu thread ini mengerjakan satu bagian kecil dari pekerjaan, baik itu penjumlahan, perkalian, atau penambahan. Nah, di tingkat kedua kita ada namanya blok. Nah, blok ini adalah kumpulan dari thread. Satu blok berisi maksimal 1024 thread. Dan thread dalam satu blok bisa berkomunikasi melalui share memory. Kemudian di tingkat paling atas yaitu grid. Nah, ini adalah kumpulan dari semua blok. Ketika kalian melaunching atau menjalankan suatu kernel, maka itu akan menghasilkan satu grid. Nah, analoginya kurang lebih seperti ini. Bayangkan sebuah perusahaan besar nih. Nah, bayangkan sebuah perusahaan besar. Di perusahaan itu, grid adalah perusahaan secara keseluruhan. Sementara blok itu adalah sebuah departemen dalam perusahaan, misalnya departemen keuangan atau departemen pemasaran atau departemen market atau departemen internal affair gitu, atau departemen yang lain, departemen keamanan misalnya. Nah, sementara thread ini kita anggap dia sebagai karyawan individual. Nah, setiap karyawan dia akan mengerjakan tugasnya sendiri. Karyawan dalam satu departemen bisa berkomunikasi dengan satu departemennya, bisa berbagi sumber daya, tapi di antar departemen mereka butuh koordinasi khusus. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan dia dalam bentuk visualisasi, maka bisa kalian lihat di layar ini. Ini adalah grid. Terlihat seperti kumpulan kotak abu-abu yang berukuran sama. Setiap kotak itu adalah satu blok. Dan ada label di sini namanya adalah grid dimension. Grid dimension X sama grid dimension Y. Yang menunjukkan dimensi dari grid. Nah, X-nya itu adalah ke sebelah kanan. Ya, ini X-nya. Grid dimension X. Ke atas ini adalah grid dimension Y. Ini menunjukkan dimensi dari gridnya. Kemudian di dalam grid itu ada kotak-kotak kecil yaitu yang kita sebut sebagai blok. Nah, blok ini kalau kita perbesar, di dalamnya ada banyak titik-titik ini ya berwarna biru. Nah, setiap titik ini bisa kita anggap dia sebagai suatu thread nih. Nah, dengan label block dimension X nih, block dimension X, ini block dimension ke atas ini block dimension Y. Lebih lengkapnya block dim titik Y. Nah, seperti itu. Lebih lengkapnya kita lihat seperti ini ya. Nah, di sini adalah grid itu ke atasnya adalah block dimension Y, ke sampingnya block dimension X. Di dalam blok kotak ini, titik-titik merah ini adalah thread. Nah, thread ini kita bisa hitung dengan indeksnya dengan menggunakan block dimension X ke sebelah sini, kolomnya, block dimension Y untuk barisnya.
Nah, grid ini dia bisa dalam bentuk satu dimensi, misalnya cuma satu baris saja, atau dua dimensi dengan ada X sama Y, atau bahkan tiga dimensi. Nanti berarti ada di block dimension X, block dimension Y, sama satu lagi grid ini ya, maksudnya grid ini bisa dia grid dan brick ini bisa dia dalam bentuk tiga dimensi. Artinya nanti akan ada tuh lagi grid dimension Z atau block dimension Z. Nah, ini akan menggambarkan tiga dimensinya. Nah, fleksibilitasnya itu sangat berguna. Jadi, untuk satu dimensi yang hanya menggunakan X saja, maka ini akan grid ini akan terlihat seperti vektor. Maka kita cuma gunakan satu D saja, satu D grid dan satu D block. Jadi cuma kita pakai grid dimension X sama block dimension X. Nah, untuk dua dimensi, maka kita akan gunakan dua buah, yaitu grid dimension X sama Y dan block dimension X sama Y. Sehingga dia akan membentuk lebih natural dan kita bisa memetakan elemen dalam bentuk matriks ke thread. Nah, untuk volume 3 dimensi, mostly kita akan menggunakannya seperti pada simulasi fluida atau dengan menggunakan tiga buah titik, yaitu block grid dimension Y, grid dimension X, grid dimension Z, dan juga block dimension X, block dimension Y, sama block dimension Z. Nah, seperti itu. Nah, dimensi yang kita bisa gunakan ini, baik satu dimensi, dua dimensi, atau tiga dimensi, untuk blok sama grid, dia akan memberikan fleksibilitas untuk memetakan data ke thread secara natural, sesuai dengan bentuk dari data kita. Nah, untuk matrix processing, maka lebih mudah, lebih natural kita menggunakan model dua dimensi. Sementara untuk volume simulation, pasti lebih natural kalau kita menggunakan yang mode 3 dimensi. Namun ada batasan hardware yang harus diperhatikan di sini. Pertama, untuk maksimal thread per blok itu adalah 1024. Nah, ini adalah batasan keras yang tidak bisa dilewati. Kalau kalian butuh 2000 thread, maka mau tidak mau kalian harus pakai 2 atau lebih blok supaya mencukupi sejumlah 2000 thread. Maka minimal kalian akan butuh sekitar 2 buah blok untuk bisa mencapai 2000 thread. Dan juga jumlah maksimal blok per grid, ingat ya, jumlah maksimal blok dalam suatu grid. Grid itu apa? Grid itu adalah ini, jumlah kotak ini. Nah, jumlah maksimal kotak ini dalam satu grid itu, global view itu, adalah sejumlah 65.535. Ini tergantung dari GPU-nya nih. Tergantung spesifik GPU-nya. Nah, makanya beda merek GPU, beda kemampuan dari berapa jumlah bloknya. Tapi angka ini biasanya sudah cukup besar. Jadi kalian harus perhatikan ya, seberapa kemampuan CUDA dari Nvidia kalian. Berapa CUDA core-nya, berapa blok CUDA core-nya. Nah, yang terakhir adalah maksimal thread per SM. Nah, apa itu SM? SM itu adalah streaming multiprosesor. Nah, biasanya adalah 2048. SM ini adalah unit pemrosesan dalam GPU. Setiap SM bisa menjalankan sejumlah 2048 thread secara bersamaan. So, bagaimana kita mendeklarasikan dimensi dalam kode kita? Nah, perhatikan codingan di samping ini. Nah, div3 ini adalah tipe data khusus yang ada di CUDA. Ini gunanya untuk merepresentasikan dimensi 3. Dengan komponennya adalah ini X, ini Y, sama ini Z. Nah, untuk kasus satu dimensi, komponen Y sama Z harus kita isi dengan 1.
Nah, perhatikan contoh yang dua dimensi lagi nih. Di sini kita mendeklarasikan gridnya itu sebesar X-nya adalah 10, Y-nya 10, dan Z-nya 1. Maka kita akan membentuk sebuah tabel dengan ukuran panjang X-nya adalah 10 dan Y-nya adalah 10. Artinya adalah sejumlah berapa blok? 100 blok. Totalnya ada 100 blok. Kemudian di blok 2 dimensinya, berarti kita menggunakan adalah 16 street di arah X dan 16 street di arah Y. Nah, sehingga totalnya adalah 16 kali 16, kita akan menggunakan sejumlah 256 street per blok. Dan 256 ini adalah kelipatan dari 32, di mana adalah merupakan warp size yang direkomendasikan. Maka sebaiknya usahakan untuk jumlah thread ini adalah kelipatan dari 32 ya. Ini adalah jumlah ideal yang direkomendasikan untuk menjalankan mode berapa jumlah thread yang kita gunakan. Maka total thread yang akan digunakan di sini adalah contohnya 100 di sini ya. Kita fokus ke yang dua dimensi saja ya. 100 blok dikali 256 thread per blok, maka total thread yang akan berjalan di sini adalah sejumlah 25.600 thread. Dan semuanya berjalan bersamaan dalam mode paralel. Nah, selanjutnya kita akan bahas built-in variable untuk setiap kernel di CUDA. Nah, sekarang kita masuk ke 4 built-in variable yang wajib dihafalkan nih. Ini adalah variabel-variabel yang secara otomatis tersedia di setiap kernel CUDA. Apa itu variabelnya? Pertama adalah thread index. Nah, ini akan sangat berguna nih untuk kalian coding nanti, codingan CUDA-nya. Thread index ini adalah indeks dari thread di mana blok di dalam bloknya sendiri. Nah, tipenya adalah seperti ini. dim3 XYZ dengan komponennya apa? XYZ. Ranknya adalah dari 0 sampai block dimension dikurang 1. Nah, jadi kalau ada blok dengan ukuran 256 thread, maka thread indexnya yang X-nya akan bernilai 0 sampai 255. Ingat ya, array itu selalu dimulai dari angka 0. Seperti itu. Yang kedua adalah block ID. Nah, variabel block ID ini adalah indeks dari bloknya di dalam sebuah grid. Nah, tipenya juga dim3, dimension 3, dengan komponennya XYZ, dan ranknya adalah dari 0 sampai grid dimension dikurang 1. Jadi, kalau ada 100 blok dalam grid, nah, misalnya blok ID-nya, blok indeksnya adalah X, maka dia akan bernilai 0 sampai dengan 99. Ingat, array dimulai dari angka 0. Terakhir adalah block dimension. Block dimension ini adalah jumlah thread per blok. Nilainya adalah konstan dalam satu kernel. Dan juga grid dimension. Nah, ini adalah jumlah blok dalam satu grid. Nah, nilainya juga konstan di dalam sebuah kernel. Nah, dari keempat tadi, kalau kita ringkas kurang lebih seperti ini. Pertama adalah thread index, yaitu indeks setiap thread dalam sebuah blok. Yang kedua namanya block index. Ini adalah indeks dari blok di dalam grid. Berarti dalam kotak yang tabel banyak tadi, berapa indeks dari bloknya, seperti itu. Kemudian ada block dimension, yaitu jumlah thread per bloknya berapa, atau ukuran dari bloknya. Dan juga grid dimension, yaitu jumlah blok dalam suatu grid ya. Nah, jadi kita paling kecil itu ada thread, ada ID masing-masing threadnya. Kalau kita ulang dalam bentuk visual ya, ini kita sebut sebagai
trade index atau nomor dari masing-masing trade-nya. Kemudian ada block ID-nya, nomor berapa bloknya dalam sebuah grid ini blok ID 0, ID dalam bentuk XY dia ya. Ini blok ID X-nya adalah 0, Y-nya adalah 0, Z-nya adalah 0. Y-nya 1, X-nya Y-nya adalah 0, Z-nya adalah 1. 0 juga ya. Ini juga kita menghitung dalam bentuk array ya. Ini juga, ini X-nya berarti 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Ini juga X-nya berarti 2, Y-nya 0, Z-nya adalah 0. Nah, kemudian block dimension, ini adalah menghitung berapa titik merah ini di dalam sebuah blok ini. Itu yang kita sebut sebagai block dimension. Kemudian terakhir baru grid dimension. Nah, berapa jumlah kotak ini dalam sebuah tabel grid. Nah, seperti itu. Nah, semua ini digunakan untuk menghitung apa? Menghitung global trade index. Apa itu global trade index? Itu adalah nomor unik yang membedakan setiap trade dari semua trade lainnya dalam keseluruhan grid. Nah, inilah yang memungkinkan ribuan trade mengerjakan bagian data yang berbeda-beda. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya menghitung global trade atau ID dari trade, sehingga kalian nanti bisa memperhitungkan ya bagaimana cara kita membagi instruksi ke trade-trade yang ada di CUDA ini. Nah, formula yang paling sering digunakan di dalam CUDA adalah seperti ini. Global ID sama dengan block ID X-nya ya dikali dimensi ditambah trade ID. Nah, kalau kita pahami intuitinya, bayangkan seperti buku besar yang berisi 1000 halaman. Dan 1000 halaman ini dibagi ke 10 orang. Di mana setiap orang itu akan mendapat 100 halaman. Nah, orang pertama misalnya orang pertama itu blok indeksnya adalah 0. Dia akan dapat halaman dari halaman 0 ke halaman 99. Halaman orang pertama adalah 0 sampai 100 halaman atau 0 Pak ketikkan di sini. Nah, untuk orang pertama dia akan dapat halaman bukunya adalah halaman 0 dikali 100 ditambah nomor halaman dalam bagian orang itu. Nah, kemudian ini orang pertama ya. Nah, orang kedua dia akan dapat blok indeksnya berapa? Blok indeksnya adalah 1. Nah, seperti pertama ini blok indeks, blok ID, blok indeks ya. Kemudian dia akan dapat 100 halaman juga. Nah, 100 ditambah nomor halaman bagian orang itu. Nah, begitu seterusnya. Nah, itulah yang persis yang kita lakukan dengan formula CUDA. Di bagian ini, block dimension X dikali block dimension X itu akan menentukan halaman mana yang dimulai oleh blok ini. Ditambah dengan trade index ini akan menentukan offset dalam bloknya. Nah, contoh konkretnya misalnya seperti ini. Di sini kita punya blok indeksnya adalah 2 misalnya. Dan blok dimensinya adalah 256. Artinya bloknya itu kita menggunakan satu dimensi ya, yaitu sejumlah 256 blok. Berarti satu baris saja dan kolomnya ada 256. Kemudian trade yang kita gunakan adalah sejumlah 10 trade saja misalnya. Nah, maka perhitungannya adalah 2 blok
kali jumlah block dimensionnya ditambah jumlah thread-nya. Maka 2 dikali 256 ditambah 10 arti hasilnya adalah 252, maaf. Nah, thread inilah yang akan memproses elemen ke 522 dari array, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk 2 dimensi nih. Nah, ini lebih kompleks lagi nih kalau dalam bentuk 2 dimensi dia. Misalnya X-nya itu adalah blok index X dikali blocks dimension X ditambah thread index X. Dan Y-nya adalah blok index Y dikali blok dimensi Y ditambah thread ID Y. Maka indeks globalnya adalah Y dikali grid dimension X ditambah block dimension X ditambah X. Nah, ini adalah konversi dari koordinat 2 dimensi ke indeks 1 dimensi sebenarnya. Karena data di memori komputer selalu disimpan dalam bentuk linear, dalam bentuk array ya. Nah, seperti itu. Artinya, kita akan mengubah bila bentuk kotak itu menjadi sejajar seperti halnya sebuah rel kereta. Nah, intuisinya bayangkan matriks itu seperti grid kotak-kotak. Nah, setiap kotak dia punya koordinat X sama Y. Dan untuk menyimpan matriks ini di memori, kita rebahkan baris per baris. Jadi barisnya kita susun gitu. Baris pertama dulu, sambung lagi baris kedua, sambung lagi baris ketiga, setelah itu dan seterusnya. Nah, sehingga Y dikali grid dimension X ditambah block dimension X ditambah X adalah offset berapa dari baris yang sudah dilewati. Nah, tambah X ini adalah posisi dalam baris tersebut nih. Nah, misalnya nih, kalau ada matriks dengan ukuran 1000 kali 1000 dan kita pakai bloknya 2 dimensi berukuran 3 kali 3. Menurut saudara berapa banyak blok yang dibutuhkan? Coba silakan dihitung sebentar. Kalau sudah dapat silakan ditulis di kolom komentar. Nah, jawabannya adalah kita butuh matriks misalnya ukurannya 1000 dikali 1000. Nah, kita menggunakan bloknya adalah 2 dimensi dengan ukuran 32 dikali 32. Maka untuk mendapatkannya berapa blok yang kita butuhkan adalah tinggal kita bagi saja 1000 dibagi 32. Hasilnya itu adalah berapa? 31,25. Kalau kita bulatkan ke atas maka dia akan menjadi 32 blok. Maka di setiap dimensi akan menjadi 32 kali 32, hasilnya adalah 10, 24. Nah, seperti itulah. Nah, kalau kita ubah dalam bentuk codingan seperti ini kurang lebih. Ini yang untuk bagian yang 1 dimensinya, ini untuk bagian yang 2 dimensinya. Nah, perhatikan pertama kita akan bahas untuk yang 1 dimensi dulu. Untuk 1 dimensi ini, di sini kita pertama gunakan ke global, kemudian kita buat itunya, kernelnya, untuk menerima datanya. Ini untuk jumlah berapa datanya. Nah, ini kita hitung thread indexnya, block ID, blocks index X-nya dikali blocks dimension X-nya ditambah jumlah thread yang kita butuhkan. Maka kita akan mendapatkan, maka di sini kita gunakan untuk menentukan boundary-nya supaya data itu tidak melebihi dari data yang kita masukkan. Nah, untuk versi 2 dimensinya yang ini, pertama kita masukin untuk yang blok X-nya ini, blok dimension X dikali blok dimension YX ditambah thread index X, dan juga ini juga Y-nya, blok index Y ditambah blok dimension Y dikali blok dimension Y ditambah thread index Y. Nah, ini untuk menentukan boundary-nya.
Perhatikan pada boundary check di kedua kernel ini. Nah, untuk satu dimensi, kita cukup menggunakan if thread index kecil dari n untuk memastikan bahwa tidak ada akses di luar array. Untuk yang dua dimensi kita akan menggunakan if juga dengan rumusnya adalah x di bawah width dan y di bawah height. Nah, sehingga untuk yang dua dimensi kita butuh dua parameter, tinggi sama lebar dari matriksnya, untuk memastikan bahwa aksesnya tidak di luar dari matriks. Nah, ini wajib ada ya. Kenapa? Karena jumlah thread yang diluncurkan mungkin lebih banyak dari jumlah elemen data. Dan thread-thread ekstra ini harus dihentikan agar program kita aman dan tidak index out of bound. So, kenapa boundary check ini sangat penting di CUDA kernel? Ini adalah suatu konsep yang paling sering dilupakan oleh pemula dalam hal coding untuk membuat program CUDA. Boundary check atau pengecekan batas, nah, ini adalah hal yang harus dilakukan. Mengapa? Bayangkan kalian punya array berisi 1000 elemen ya, dan kalian meluncurkan kernel dengan sejumlah 1024 thread, atau kalau kita bagi adalah sejumlah 256 thread per blok, maka kita akan gunakan 4 blok. Maka thread nomor 0 sampai 99 akan merespon elemen yang valid. Sementara thread yang nomor 1000 dan 1023 tidak akan punya data yang valid untuk diproses. Nah, kalau tidak ada boundary check ini, thread-thread ini akan mencoba mengakses memori yang di luar array. Nah, ini disebut sebagai out of bound memory access nih. Dan pastinya akan menyebabkan program kalian menjadi crash. Hasilnya pasti salah atau bahkan terjadi kerusakan data. Nah, ingat ya, aturan emas dalam CUDA ini selalu tambahkan yang namanya boundary check dalam setiap kernel. Seperti itu. Bagian ini, if thread index kecil dari n, dan ini thread index x kecil dari width dan y kecil dari height. Ini untuk dua dimensi, ini untuk satu dimensi. Ini seperti safeguard untuk setiap pintu. Periksa dulu apakah ada tugas valid, baru bekerja. Seperti itu kurang lebih. Sekarang mari kita lihat gambar streaming multiprosesor dalam detailnya nih. Nah, ini adalah gambaran dari arsitektur GPU NVIDIA modern ya. Ini gambar ini saya ambil dari arsitektur NVIDIA Ampere yang merupakan arsitektur terbaru NVIDIA A100 Tensor Core GPU yang ada saat ini. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana streaming multiprosesor dalam bentuk detailnya nih. Nah, ini gambar ini menunjukkan internal dari satu modern streaming multiprosesor milik si NVIDIA. Bagian atas kalau kalian lihat di sini ada namanya instruction cache, dan di bawahnya ada yang namanya kita sebut sebagai warp scheduler. Nah, ini perhatikan di sini ya, di sini adalah 30 thread per clock. Nah, ini kenapa angka 32 itu menjadi angka yang magic di bidang CUDA. Makanya kita untuk pembagian untuk eksekusi itu biasanya dalam kelipatan 32. Nah, di bawahnya, bagian 2 ini, instruction cache sama warp scheduler, ini adalah yang mengatur thread mana yang akan dieksekusi dan kapan dieksekusi. Kemudian di bawahnya ada yang kita sebut sebagai register file. Nah, ini berukuran, kalau di sini ukurannya adalah 16384 dikali 32 bit. Ini adalah tempat menyimpan data sementara, dan ini adalah lokasi yang paling cepat di dalam GPU nih. Nah, di bagian tengah yang dominan ada grid besar ya, berisi banyak core hijau. Nah, ini yang kita sebut sebagai CUDA core. Yang hijau ini kita sebut sebagai CUDA core yang melakukan kalkulasi. Nah, setelah itu ada lagi yang teknologi baru namanya Tensor Core. Tidak akan kita bahas di sini karena itu ada teknologi yang sangat terbaru.
Jadi kita belum bahas di mata kuliah ini, kita masih fokus di teknologi yang kita sebut sebagai CUDA core yang melakukan kalkulasi. Ada juga di bawahnya yaitu LD sama ST, kepanjangan dari load sama store unit. Nah, ini gunanya untuk akses memori dan SFU atau Special Function Unit. Nah, ini untuk fungsi matematika khusus seperti sin, cos, square sama dan lain-lain. Nah, di bawahnya itu seharusnya ada 60 sejumlah di sini ada 192 kilobyte level 1 cache memory. Nah, ini memungkinkan thread kita dalam satu blok itu berbagi data dengan cepat. Nah, dan ada CUDA core yang diperbesar di sebelah kiri, yakni CUDA core-nya. Ini menunjukkan sejumlah dispat core, operan collection, FP unit sama FP unit, sama INT unit. Ini untuk floating point ya, FP floating point. Ini untuk integer. Dan satu lagi seharusnya di sini ada result queue nih, result queue namanya. Nah, NVIDIA A100 yang sebagai contoh di sini, dia punya sejumlah 108 streaming memory dan sejumlah 6.912 CUDA core. Analoginya, streaming multiprosesor itu seperti halnya core dalam CPU. Nah, dan juga CUDA core itu seperti ALU dalam GPU. Oke, luar biasa ya. Kita sudah menyelesaikan video 1. Mari kita recap apa yang sudah kita pelajari di dalam video 1 ini. Kita memahami mengapa GPU berbeda dengan CPU. GPU itu untuk throughput yang masif, sementara CPU untuk latensi yang rendah. Kita mengenal istilah CUDA, kita mengenal istilah platform general purpose GPU yang dipopulerkan oleh NVIDIA, dan juga kita belajar bahwa CUDA itu sebenarnya adalah ekstensi dari C dan C++. Dan juga kita sudah belajar terkait bagaimana model single instruction multiple thread itu diselesaikan di sini di CUDA ini. Dan kita juga memahami bagaimana model host to device, yaitu CPU sebagai manager dan GPU sebagai pekerja. Dan keduanya itu terhubung melalui PCI Express. Kita juga belajar bagaimana function qualifier, global qualifier, device, dan juga host. Dan kita menguasai konsep thread hierarki, yaitu grid, block, sama thread. Nah, dengan rumus global, kita bisa menentukan global thread yang sangat penting untuk bagaimana kita membagi data yang bisa dieksekusi atau membagi tugas yang bisa dieksekusi oleh si CUDA ini. Nah, saya berikan pertanyaan akhir nih. Menurut saudara, apa sih perbedaan filosofi desain antara CPU dengan GPU? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan global function? Dan bagaimana cara menghitung global thread ID dalam kasusnya satu dimensi nih? Kalau kalian bisa menjawab ketiganya, kalian bisa lanjut ke video kedua. Di video kedua, kita akan sangat mendalam tentang memori hierarki CUDA. Itu adalah salah satu topik yang paling kritis di performa program CUDA, yang di mana ini adalah yang menentukan program kita itu akan sangat cepat atau mungkin bahkan lebih lambat daripada serial, karena terkait pengelolaan memori hierarkinya. Oke, sampai ketemu di video 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.